Halo semuanya, selamat malam. Kita berkumpul kembali dalam kegiatan yang sama, yaitu kegiatan untuk menyelesaikan acara kita, yaitu acara final gathering kita. Ini merupakan last night di tahun kepengurusan ini. Nah, itulah sebabnya alasanku juga sampaikan kan minta tolong sampaikan ke saudara sekretaris kalau semuanya diwajibkan untuk hadir karena ini juga pertemuan terakhir kita. Sayang banget kalau kita nggak ada rasa feel kebersamaan kita untuk terakhir kalinya di tahun kepengurusan ini gitu ya. Nah sebelumnya kita sebenarnya nggak pengen pakai Teams ya. Mungkin pakai Teams suasananya kayak kurang enak banget, nggak kerasa. Kemarin kita juga mau pakai Kumo Space, cuma berhalangan dan juga nggak memadai buat kita untuk memakainya gitu ya. Oke, jadi langsung aja tujuan kita pada hari ini ya kita untuk lebih ke evaluasi, ke pelaporan dan juga untuk menyampaikan setiap apa yang kita ingin keluarkan gitu. Jadi semuanya tolong semuanya di sini jujur-jujuran aja, nggak apa-apa. Mau minta maaf, mau terima kasih, mau menyalahkan, nggak apa-apa, santai aja. Aku dengan senang hati terima aku ataupun Cedric ya dan teman-teman lainnya ya dengan senang hati terima semua kritikan, masukan, bahkan ya omel-omelan bebas deh. Yang mana nyamannya aja gitu supaya selesai di tahun kepengurusan ini nggak ada dibawa beban gitu ya. Jadi bawa semuanya santai aja gitu. Nah jadi yang pertama jelas nanti kita akan ada yang rundown pertama kita melaporkan LPJ. Jadi nanti akan dipresentasikan oleh sekretaris dan bendahara Ormega. Kemudian ada evaluasi program kerja di tiap departemen. Jadi di sini nanti kita bakal evaluasi sesuai program kerja, apakah program kerja di tiap departemen apakah sudah berjalan dengan lancar atau belum. Nanti kita bakal tanyakan ke Kadep dan juga anggotanya. Nah, lanjut ke sesi 3. Ini kita ada sesi roasting. Jadi di sini ini yang tadi sebelumnya aku mention gitu. Kalian bebas mengeluarkan pendapat kalian bebas berekspresikan tentang lingkup Ormega kita saat ini gitu ya. Nah, lanjut yang keempat. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu gitu ya, yaitu giveaway. Giveaway untuk 7 orang pemenang. Nah, jadi pastikan kalian standby dan stay di sini sampai akhir acara kita ya. Jadi nanti yang menang dan masih ada di sini, itulah pemenangnya. Dan yang terakhir adalah kita membacakan Google Slide tentang kesan dan pesan. Nah, untuk Google Slide kesan dan pesan, ini bakalan disampaikan oleh Tomeng dulu dan dibantu Feli juga untuk teman-teman semua isi ya. Coba juga nanti buat kita bacakan di akhir dan lebih ke absensi kita juga gitu ya supaya mengetahui siapa aja nih yang udah masuk gitu ya. Nah, kita lanjut nih langsung ke acara berikutnya ya. Presentasi LPJ. Nah, ini yang paling penting. Oke, kepada Desmond dan Sekretaris Bendahara silakan. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Saya Caroline selaku Sekretaris 2 bersama dengan rekan saya yang lainnya akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban akhir Ormega tahun kepengurusan 2020-2021. Langsung aja kita ke latar belakang dari LPJ ini. Hampers Manajemen UIB atau Ormega merupakan organisasi kemahasiswaan yang menaungi mahasiswa program sarjana manajemen yang telah menyelesaikan periode tahun 2020-2021 berdasarkan landasan ADART Ormega selama 1 tahun. Dengan tujuan mewujudkan mahasiswa program sarjana manajemen UIB yang bertakwa, beradab, kritis, peduli, serta aktif, Ormega berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan ekspresi mahasiswa. Dalam periode bekerja tersebut, Ormega telah melaksanakan sejumlah tugas yang tercatat di dalam program kerja tahunan yang telah disusun selama 1 tahun. Oleh sebab berakhirnya periode kerja Ormega tahun 2020-2021 ini, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban akhir ini. Tujuan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban ini adalah sebagai bahan evaluasi Ormega selama periode 2020-2021, serta sebagai bahan pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi untuk periode yang akan datang. Oke, di tahun kepengurusan 2020-2021 ini, Ormega dipimpin oleh Kak Andreas Yoshiro Ogawa dengan wakil Kak Cedric Zakaria, dan mengangkat moto Collaborate One Energy to be a Quality of Management Study Program. Adapun visi misi yang diangkat di tahun pengurusan ini, yang pertama visi, menjadikan Ormega sebagai sebuah himpunan mahasiswa yang memiliki solidaritas dalam upaya membangun serta mengembangkan pribadi mahasiswa baik dalam hal karakter maupun skill sebagai mahasiswa yang unggul ke depannya dan dapat dibanggakan baik di dalam maupun di luar kampus. Misi,
Yang pertama, menjadikan wadah dalam mengoptimalkan karakter dan skill mahasiswa-mahasiswi program sarjana manajemen. Yang kedua, menciptakan sebuah acara yang berkualitas untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang lebih kreatif, inovatif, dan aktif, serta siap untuk berkompetisi di bidang ekonomi dan manajemen, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, menciptakan sebuah himpunan mahasiswa yang memiliki semangat solidaritas, profesional, dan ikatan keluarga yang kuat antar sesama mahasiswa program sarjana manajemen, sesama anggota dalam himpunan mahasiswa Ormega, serta sesama himpunan mahasiswa lainnya. Sumber daya manusia. Pada awal periode 2020-2021 ini, Ormega berisikan 85 anggota aktif yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi program sarjana manajemen. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pengurangan anggota yang disebabkan beberapa hal seperti meninggalkan perkuliahan, mengundurkan diri, dan dikeluarkan berdasarkan ADART Ormega. Maka di akhir periode ini, Ormega berisikan 75 mahasiswa aktif program sarjana manajemen UIB. Selamat malam semuanya, saya Desmond Lim selaku sekretaris pertama. Saya akan menjelaskan bagian program kerja dan selanjutnya. Program kerja pada semester 1 Ormega tahun periode 2020-2021. Nah, dalam program kerja ini kita mulai dari terdapat dua bidang, yaitu regenerasi dan prestasi, eksistensi, serta pengembangan skill. Nah, pada semester ganjil kita memiliki 7 program kerja yang dimulai dari regenerasi, yaitu di bulan Agustus kita ada pengenalan prodi dan perekrutan pengurus baru. Ini yang disebut dengan oprek dan owat. Kemudian pada bulan September 2020 kita mengadakan first gathering HMPS Manajemen UIB. Kemudian untuk regenerasi di bulan November tahun 2020 kita mengadakan Founding Management 2020. Kemudian dalam bidang prestasi, eksistensi, dan pengembangan skill, kita memiliki 3 program, yaitu yang pertama UIB Management Entrepreneur atau UME dan UIB Management Olimpik atau UMO. Itu direncanakan diadakan pada tahun 2020 di bulan November. Kemudian ada 2 seminar manajemen yang akan diadakan rencananya pada bulan November dan bulan Desember tahun 2020. Kemudian pada semester genap, semester kedua, kita memiliki 6 program yang saya mulai dari program prestasi, eksistensi, dan pengembangan skill. Yang pertama ada UMA 2021 yang internal, itu rencananya diadakan pada bulan Februari tahun 2020 dan dilanjutkan dengan UMA eksternal pada bulan Maret 2021. Kemudian ada seminar manajemen yang akan diadakan di bulan Maret tahun 2021 dan seminar gabungan Fakultas Ekonomi yang rencananya akan diadakan pada tahun 2021 bulan April. Kemudian dalam program regenerasi kita memiliki 2 program, yaitu Final Gathering Ormega 2020-2021 dan Pemilu Raya 2021 yang akan diadakan pada bulan Juni 2021. Kemudian berikut rangkuman kegiatan yang telah direalisasikan oleh Ormega atau HMPS Manajemen UIB periode 2020-2021. Kita mulai dari kegiatan pertama, yaitu pengenalan prodi. Nah, pengenalan prodi ini diadakan pada Agustus 2020 melalui via daring online melalui Zoom meeting room. Nah, program ini juga lanjutan dari program P2K2 yang diselenggarakan UIB yang fungsinya untuk mengenalkan dunia perkuliahan dan melakukan proses adaptasi kepada mahasiswa-mahasiswa baru program sarjana manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan perekrutan pengurus baru. Kita mulai dari oprek, yaitu open recruitment. Itu telah diadakan pada bulan Agustus 2020 melalui Google Form, dan dalam program ini kita mendapatkan calon anggota Ormega sebanyak 87 orang. Dan 87 orang ini kita seleksi dalam tahapan wawancara dan dilanjutkan dalam kegiatan OWAT. Nah, ini adalah kegiatan OWAT atau Organization and Academic Training. Nah, kegiatan ini berisikan mengenai pembekalan organisasi, proses pengujian pribadi, hingga games-games ringan yang merupakan lanjutan dari kegiatan oprek.
dalam keputusan akhir ini setelah OWAT, kita memutuskan menerima 45 orang anggota aktif Ormega yang baru. OWAT ini juga diselenggarakan di bulan Agustus tahun 2020 melalui online atau daring dengan media Zoom Meeting. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan First Gathering 2021. Nah, First Gathering ini merupakan salah satu rapat akbar yang dilakukan yang fungsinya untuk saling berkenalan antar anggota aktif Ormega, khususnya anggota yang baru bergabung dalam organisasi ini. Kemudian juga dalam kegiatan First Gathering ini dilaksanakan pembacaan keputusan pembagian divisi anggota Ormega tahun 2020 dan pemaparan program kerja HMPS Manajemen UIB tahun 2020. Nah, program ini dilaksanakan pada 19 September tahun 2020 melalui media Microsoft Teams. Kemudian untuk program regenerasi yang terakhir di semester ganjil itu ada program Fund Day Management 2020. Nah, kegiatan Fund Day Management ini merupakan salah satu kegiatan tahunan HMPS Manajemen UIB yang fungsinya untuk menyambut mahasiswa baru yang baru saja bergabung dalam keluarga besar program sarjana manajemen dan bertujuan untuk mempererat hubungan antar mahasiswa dan sebagai wujud nyata kepedulian Ormega. Kegiatan ini diketuai oleh Kak Andreas Yoshiro Ogawa dengan panitia yang berjumlah 35 orang dan peserta berjumlah 377 orang yang terdiri dari mahasiswa program sarjana manajemen UIB tahun 2021. Nah, kegiatan ini telah dilaksanakan pada 8 November tahun 2020 dengan media daring Zoom Meeting Room. Kemudian untuk program prestasi, eksistensi, dan pengembangan skill, yang pertama kita telah berhasil melaksanakan webinar nasional. Ini dengan judul The A to Z of Buzzer and Event Organizer. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh HMPS di Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam yang terdiri dari HMPS Manajemen, Akuntansi, dan Pariwisata. Nah, kegiatan ini juga salah satu kegiatan yang besar kedua setelah kegiatan Mama Bazar yang pernah dilakukan pada tahun 2020 dan kegiatan ini juga memiliki skala nasional. Nah, ketua pelaksana dari kegiatan ini adalah Kak Kellen dari HMPS Pariwisata, kemudian wakilnya yaitu Kak Andreas Yoshiro Ogawa dari HMPS Manajemen. Dengan panitia 26 orang dari anggota HMPS Fakultas Ekonomi UIB, kita mendapatkan peserta sebanyak 529 orang dari seluruh Indonesia. Nah, kegiatan ini telah dilaksanakan pada 29 November tahun 2020 melalui media Zoom Meeting Room. Kemudian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Yang pertama adalah dalam kegiatan prestasi, eksistensi, dan pengembangan skill, kita telah berhasil melaksanakan kegiatan UMA Internal 2021. Nah, kegiatan ini diketuai oleh Kak Cedric Zakaria dengan panitia yang berjumlah 43 orang dan peserta yang berjumlah 262 orang yang terdiri dari mahasiswa program sarjana manajemen UIB. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret tahun 2021 melalui media Zoom Meeting Room. Kemudian kegiatan lainnya yang telah berhasil kita laksanakan juga yaitu webinar nasional dengan judul Creative and Innovative Thinking as an Entrepreneur. Nah, kegiatan ini berhasil dilaksanakan yang diketuai oleh Michelle Angel Lim dengan panitia berjumlah 16 orang dan berhasil mendapatkan peserta sebanyak 286 orang yang terdiri dari mahasiswa seluruh Indonesia karena programnya nasional. Nah, kegiatan ini berhasil dilaksanakan pada 19 April tahun 2021 melalui media Zoom Meeting Room dan dengan narasumber Eva Alicia Wijaya dan Marco Nicholas selaku pelaku dari entrepreneur. Kemudian kita juga berhasil melaksanakan kegiatan UMA eksternal tahun 2021. Kegiatan ini juga salah satu kegiatan akbar dan kita berhasil melaksanakan kegiatan prestasi atau eksistensi dalam bentuk kompetensi dengan skala di luar skala UIB yang biasa kita laksanakan dalam skala lokal di dalam UIB. Sekarang kita berhasil melaksanakan dalam skala nasional. Kegiatan ini diketuai oleh Kak Andreas Yoshiro Ogawa
dengan panitia yang berjumlah 43 orang dengan peserta sebanyak 33 orang yang terdiri dari 11 tim, itu dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, kegiatan ini berhasil dilaksanakan pada 25 April tahun 2021 melalui media Zoom Meeting Room. Kemudian kegiatan lainnya yang berhasil kita laksanakan juga Talkshow Nasional Investment Millennials Way of Saving. Nah, kegiatan ini diketuai oleh Andi Satya dengan panitia berjumlah 15 orang dan peserta terdiri dari 398 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Nah, kegiatan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 5 Mei tahun 2021 melalui media Zoom Meeting Room dan berhasil membawa narasumber Pak Thomas Hadiwibowo selaku perwakilan dari MNC Sekuritas dan Ibu Indra Novita dari pelaksana harian Ketua IDX Kepri. Kemudian kita juga berhasil melaksanakan kegiatan studi banding 2021 yang diketuai oleh Kak Cedric Zakaria dengan panitia berjumlah 15 orang dan peserta yang terdiri dari 85 orang itu berasal dari anggota HMPS Manajemen UIB dan anggota HMPS Manajemen Unpar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting Room dan dengan partner Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Kemudian kegiatan lainnya yang berhasil kita laksanakan pada tahun 2021 yaitu Pemilu Raya. Nah, Pemilu Raya ini terdiri dari beberapa step. Yang pertama dari pendaftaran bakal calon ketua dan wakil ketua yang telah berhasil dilaksanakan pada 16 sampai 30 April 2021. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bakal calon ketua dan wakil ketua kepada BPKA pada tanggal 3 Mei tahun 2021. Kemudian disetujui oleh BPKA pada 16 Juni 2021 dan menetapkan dua calon ketua dan calon wakil ketua, yaitu Michelle Angelin dan Lia Wilianto, serta Angela dan Caroline Marninda. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan presentasi Prokja dan kampanye paslon yang diadakan pada tanggal 26 dan 27 Juni 2021 dengan media YouTube dan Instagram Live. Kemudian kita juga sebelumnya telah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 12 hingga 14 Juli tahun 2021 melalui media Google Form. Kemudian setelah pemungutan suara, kita akan melakukan kegiatan penetapan hasil pemira itu yang akan dilakukan pada besok hari pada tanggal 18 Juli 2021. Ini akan menetapkan satu dari dua calon yang akan menjadi ketua dan wakil ketua HMPS Manajemen UIB di tahun kepengurusan 2021-2022. Kemudian pada hari Senin setelah ditetapkan, kita akan menyerahkan nama tersebut kepada BPKA dan kemudian akan dilantik dan dilakukan serah terima jabatan pada Agustus 2021. Nah, ini kegiatan yang hari ini kita laksanakan yaitu final gathering yang terdiri dari beberapa sesi, yaitu pembacaan LPJ yang kita lakukan sekarang, kemudian evaluasi program kerja, kemudian ada roasting session dan giveaway session. Kemudian kegiatan lainnya yang kita bantu untuk laksanakan yaitu terdapat 5 kegiatan. Yang pertama ada parents gathering, kemudian ada pengenalan prodi internasional, kemudian ada seminar entrepreneurship, seminar YZU Taiwan, dan kuliah umum leadership. Selain itu juga kita telah berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan skala kecil yang dilaksanakan oleh mungkin dari masing-masing kadep atau masing-masing departemen ada melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan skill untuk anggota-anggotanya. Nah, sekian akan dilanjutkan oleh Bendahara. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Lena Sutrani selaku Bendahara 1 dari Ormega periode 2020-2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan Ormega dari awal sampai hari ini. Nah, di sini singkatnya saya akan membagi dalam tahunan ya. Jadi tahun 2020 saldo kas awal Ormega yang saya terima pada bulan Agustus itu sebesar Rp865.640. Nah, di sini kan kita ada banyak acara kan, banyak seminar, banyak kegiatan-kegiatan yang memerlukan keuangan. Nah, untuk perinciannya itu bisa kalian lihat di depan
bakal ngantuk kalau aku bacain semuanya. Nah, di tahun 2021, nah kita ini kan ada Labus kan. Nah, Labus ini udah memperoleh keuntungan di setiap batch open merchandise-nya, batch 1, batch 2, OPO Valentine. Nah, lumayan juga sih untuk menambah keuangan kita. Jadi keuangan kita itu nggak miris-miris sekali sekarang ya. Nah, itu jadi sampai akhirnya kas kita sekarang totalnya itu ada Rp4.460.813. Nah, ini ada tambahan dana sih. Kita ada sisa dana dari seminar corporate versus startup. Itu seminar ini di tahun kepengurusan sebelumnya sih. Cuma baru kita sadari, Desmond sih yang lebih tepatnya, Desmond baru sadari kalau ada sisa dana di seminar itu. Jadi lumayan sih tambah 1.500.000 sekian. Nah, di mana 4.400.000 ini itu dibagi dua. Ada kasnya sama aku, sama di Finance UIB. Di akunya itu ada 2,4 juta sekian, dan di Finance UIB itu ada sekitar 2 juta. Nah, untuk lebih rincinya, kalian bisa buka linknya ada di sebelah tabel itu kan ada dipaparkan kan. Kalau rincian keuangan ini bisa diakses di Bitly laporan keuangan Ormega 2020-2021. Nah, di situ aku juga sertain setiap bukti transaksi yang aku dapatkan. Jadi laporan keuangan ini luber lah, kayak terjamin lah jujurnya gitu. Jadi setiap kegiatannya itu bisa kalian tracking keuangan itu berapa. Nanti aku masukin ke meeting chat di meeting ini juga sih. Udah sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Inaya. Baik, perkenalkan saya Inaya Alivia sebagai Bendahara 2 Ormega periode 2020-2021 untuk melanjutkan presentasi LPJ kita pada malam ini. Di sini saya akan membacakan kendala-kendala apa saja yang telah dialami Ormega selama periode kepengurusan 2020-2021. Kendala yang pertama yaitu dalam hal program kerja. Pada periode ini, program kerja harus dilaksanakan secara daring untuk pertama kalinya, dan permasalahan muncul dalam penggunaan teknologi dan juga jaringan internet. Kendala yang kedua yaitu dalam hal kekeluargaan. Kurangnya pendekatan antar anggota, permasalahan komunikasi yang kurang optimal, dan kurangnya tingkat inisiatif sehingga menimbulkan miskomunikasi dan misinformasi. Kendala yang terakhir yaitu mengenai keaktifan anggota. Kurangnya ketegasan dalam menanggapi anggota yang pasif, hingga kurang jelasnya arah dan tujuan dari adanya Departemen Business and Partnership. Selanjutnya mengenai evaluasi organisasi Ormega di periode 2020-2021. Evaluasi yang pertama yaitu mengenai Progja. Ormega di kepengurusan selanjutnya itu diharapkan dapat membuat kegiatan dengan ciri kemasyarakatan dan sosial, dan dapat membuat program kerja yang lebih kreatif dan inovatif. Evaluasi kedua yaitu dalam hal solidaritas dan komunikasi. Ormega diharapkan dapat meningkatkan kekompakan, solidaritas, profesionalitas, nilai kekeluargaan, dan komunikasi yang lebih erat. Evaluasi yang ketiga yaitu mengenai kinerja. Pengurusan selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan departemen yang ada di dalam Ormega dan dapat lebih efektif mengenai waktu ketika diadakannya pembahasan atau rapat, dan anggota-anggota dapat berperan aktif dalam penyampaian pendapat. Evaluasi selanjutnya yaitu mengenai konsistensi. Ormega di pengurusan selanjutnya diharapkan dapat lebih konsisten dalam sebuah pengambilan keputusan. Evaluasi yang kelima yaitu mengenai anggota. Kepengurusan selanjutnya diharapkan dapat memilih anggota dan pengurus yang tepat dan sesuai. Dan evaluasi yang terakhir yaitu mengenai kekeluargaan. Ormega diharapkan dapat lebih menciptakan nilai saling menghargai antara anggota terhadap pendapat dan disiplin di dalam organisasi. Nah, di sini kita bisa melihat diagram mengenai tingkat kepuasan anggota organisasi Ormega mengenai kepengurusan Ormega di periode 2020-2021. Dari 60 responden yang telah memberikan nilainya, terdapat 30 responden atau sebesar 50% itu memberikan nilai 5, yang artinya mereka sangat puas dengan kinerja Ormega di periode ini. 28 orang atau 46,7% itu memberikan nilai 4 atau puas, sedangkan 2 responden lainnya itu memberikan nilai 3
atau sebesar 3,3%, yang artinya mereka cukup puas atau lumayan puas dengan kinerja Ormega di periode ini. Kemudian akan saya lanjutkan. Ini adalah beberapa saran dan pesan yang telah kami simpulkan dari kuesioner yang telah kita sebarkan kemarin. Nah, ini juga telah dimasukkan ke dalam LPJ. Ini saya akan bacakan. Melalui laporan pertanggungjawaban Ormega tahun 2020-2021 ini, kami memberikan saran kepada pengurus selanjutnya untuk meningkatkan inovasi serta kreativitas dalam berkegiatan. Selain itu, komunikasi antar anggota juga harus dioptimalkan untuk menghindari misinformasi dan kesalahan. Kami juga menyarankan kepada pengurus periode selanjutnya untuk terus mempertahankan dan menjaga nilai yang baik dari periode sebelumnya, serta terus mengembangkan organisasi ini agar menjadi lebih baik dan terus eksis di lingkungan Universitas Internasional Batam. Sebagai penutup, demikian LPJ ini telah selesai kami bacakan dan presentasikan berdasarkan realisasi nyata yang telah terjadi di HMPS Manajemen UIB tahun 2020-2021. Rangkuman dari presentasi hari ini yang telah kami bacakan di slide ini juga telah tercantum seluruhnya di draft LPJ akhir tahunan tahun 2020-2021 HMPS Manajemen UIB. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah terlibat di semua acara Ormega pada tahun kepengurusan 2020-2021 ini. Semoga pengalaman yang kita peroleh dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih.